Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat pecinta wali yang dirahmati Allah, dalam video kali ini saya akan menceritakan kisah Sunan Gunung Jati. Beliau bisa menaklukkan naga raksasa yang berubah menjadi pusaka sakti mandraguna. Salah satu kisah kesaktian atau karomah yang dimiliki Sunan Gunung Jati adalah mampu menaklukkan ular naga raksasa. Berkat karomahnya itu, sang naga raksasa berubah menjadi senjata pusaka yang sakti. Kisah ini tercatat dalam naskah kuno Cirebon yang bernama Naskah Mertasinga. Sekedar mengingatkan, naskah ini banyak menceritakan soal keraton di Cirebon hingga disinggung soal kerajaan Banten. Naskah Mertasinga ini merupakan hasil alih aksara dan alih bahasa dari naskah-naskah lama mengenai Babad Cirebon dan Pajajaran yang diberi kata pengantar oleh Sultan Sepuh Kasepuhan P.R.A. Dr. Haji Maulana Pakuningrat S.H. dan ahli sejarah dari UK Chandra Sasmita. Dalam naskah tersebut, senjata pusaka yang merupakan perubahan wujud dari seekor naga raksasa itu diberi nama Kris Pusaka Sang Hyang Naga. Dinamakan Sang Hyang Naga karena kris tersebut merupakan jelmaan dari seekor naga besar. Sunan Gunung Jati menaklukkan pada saat malam Lailatul Qadar bulan Ramadan. Diceritakan Sunan Gunung Jati selalu memfokuskan diri beribadah saat bulan Ramadan di Gunung Jati. Pada hari ke-28 di bulan Ramadan, ketika Sunan Gunung Jati sedang melaksanakan sholat sunnah di sepertiga malam, tiba-tiba beliau diganggu oleh seekor ular naga. Ular naga raksasa tersebut berada di sampingnya, berupaya untuk mengganggu, namun Sunan Gunung Jati tetap melanjutkan sholatnya. Setelah selesai sholat, ular naga raksasa itu tetap berada di sekitar Sunan Gunung Jati. Namun lagi-lagi beliau tidak menghiraukannya dan melanjutkannya dengan berzikir. Namun ular naga itu tetap saja mengganggu Sunan Gunung Jati. Maka setelah selesai berzikir, Sunan Gunung Jati menangkap ular tersebut dengan posisi kepala di bawah sementara ekornya diarahkan ke atas langit. Tiba-tiba ular naga raksasa yang dalam genggaman Sunan Gunung Jati berubah menjadi sebilah keris tanpa gagang dan rangka atau sarung. Setelah peristiwa itu, Sunan Gunung Jati pulang ke keraton. Di sana ia memerintahkan Ki Bengkok agar membuatkan gagang dan rangka keris yang baru saja Sunan Gunung Jati peroleh ketika sholat di sepertiga malam bulan Ramadan. Dengan cepat Ki Bengkok menuruti perintah rajanya. Gagang keris yang dibuat oleh Ki Bengkok berbahan kayu kemuning, sementara rangkanya terbuat dari kayu khuldi. Pada saat Idul Fitri dilaksanakan, Sunan Gunung Jati membawa keris itu dalam pinggangnya. Keris itu kemudian dinamai oleh Sunan Gunung Jati dengan nama Keris Sang Hyang Naga. Karena keris tersebut mulanya berwujud seekor naga besar. Kemudian keris Sang Hyang Naga dijadikan sebagai pusaka pribadi oleh Sunan Gunung Jati. Keris ini dalam catatan yang lain disebut sangat bertuah. Bahkan keris inilah yang nantinya digunakan oleh Sunan Gunung Jati untuk mengeksekusi mati Syekh Siti Jenar. Suatu hari Sunan Gunung Jati pergi bertafakur sambil membawa keris Sang Hyang Naga ke Gunung Jati. Selain itu, Sunan Gunung Jati juga sempat menulis surat di Gunung Jati dengan menggunakan daun sebagai kertasnya.
Surat itu ditujukan kepada anaknya di Banten yang isinya meminta Sunan Sebakingkin agar menyuruh cucunya yang bernama Kapil atau nama panggilan untuk Maulana Muhammad untuk pergi menunaikan ibadah haji sebab dialah yang kelak akan menjadi raja. Surat itu dibawa terbang oleh Kris Sang Hyang Naga menuju Banten. Kris itu terbang dengan cepat, cahayanya terang bagaikan andaru atau bintang jatuh di tengah malam. Sesampainya di Banten, Kris itu turun di Istana Banten. Semua yang ada di dalam puri terkejut melihatnya. Mereka mengira bahwa ada bintang jatuh. Kris tersebut jatuh di hadapan Pangeran Sebakingkin. Dengan penuh ketakjuban, Sunan Banten melihat Kris yang jatuh di hadapannya itu. Dia mengetahui bahwa itu adalah Kris Sang Hyang Naga milik ayahandanya. Segera surat itu dibaca yang isinya minta agar cucunya disuruh naik haji. Dikabarkan saat itu juga Sunan Banten langsung membalas surat tersebut dan menyatakan akan melaksanakan perintah Sunan Gunung Jati. Surat balasan itu juga kembali dibawa terbang oleh Kris Sang Hyang Naga. Setelah mendapat surat balasan dari anaknya, singkat cerita Sunan Gunung Jati yang masih berada di Gunung Jati dan sudah berusia 120 tahun, dikabarkan meninggal dunia. Sunan Kalijaga segera memberitahukan berita duka cita itu kepada seluruh sanak keluarga. Tak lama para santri dan para sanak saudara semua menangis dengan sedihnya. Mereka bingung ketika mengetahui bahwa jenazah Sinuhun telah tiada. Dikabarkan jenazah Sunan Gunung Jati dibawa para malaikat ke langit. Ketika Sunan Kalijaga, Syekh Datuk Khofi, dan Pangeran Mahdum tiba di Gunung Jati, mereka hanya melihat wangkingan atau ikat pinggang dan jubah Sunan Gunung Jati saja. Lalu Sunan Kalijaga segera menyingsingkan lengan bajunya untuk menggali liang lahat. Kepada Syekh Datuk Khofi dan Pangeran Mahdum, Sunan Kalijaga berkata, "Biarlah kalian jangan ikut-ikut, biar aku sendiri saja yang menguburkan pakaian itu." Pakaian Sunan Gunung Jati itu dikuburkan dengan bentuk kuburan yang tak terlihat karena diratakan lagi dengan tanah. Hanya tandanya ialah bahwa tak akan ada daun yang jatuh ke atas kuburan ini. Sementara saat Tubagus Pase datang ke Gunung Jati bersama para sentana mantri, mereka menemukan Kris Sang Hyang Naga dan tasbih milik Sunan Gunung Jati. Kris pusaka itu menggelantung di udara, merah membara bagaikan bintang jatuh, sedangkan tasbihnya kemudian segera dikuburkan. Tempat itu kemudian direka-reka menjadi bentuk makam. Sementara Nyimas Putri Jangkung kemudian tinggal di sana menunggui kuburan suaminya dengan penuh kasih sayang. Itulah sedikit kisah Sunan Gunung Jati menaklukkan naga raksasa. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen. Aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan sejarah para wali yang lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.